Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Tetap dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap aman, kita tetap sehat, kita tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah puji-pujian itu senantiasa mengalir di dalam hati kami, senantiasa ada di dalam mulut kami Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus, jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih. Ku
kasih Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh bersorak-sorai karena Engkau Tuhan Yesus. Sukacita yang daripadamu senantiasa melimpah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh bersorak-sorai bagi Engkau, boleh memujikan nama-Mu Yesus, boleh mengeluh-elukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita datang membawa pujian bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Amin. Yes. Haleluya. Membawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, segala hormat kita hanya bagi Tuhan. Yes. Katakan we give you glory, we give you honor. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory,
segala pujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saya minta Bu Dewi untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara. Saya berdoa supaya saudara sekalian tetap dalam keadaan baik, sukacita, damai sejahtera, iman yang kuat. Yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Saudara, tidak terasa, sudah 1 tahun pandemi kita lewati. Banyak sahabat, teman, bahkan keluarga yang meninggalkan kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya teringat Pak Lis 1 tahun yang lalu juga dipanggil oleh Tuhan. Demikian juga pada bulan yang lalu, mama yang saya kasihi juga dipanggil Tuhan dengan mendadak. Jadi selama pandemi ini banyak hal ya saudara yang kita lewati. Saya selama 1 tahun saya tidak pernah berjumpa dengan orang tua saya. Tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Banyak kesulitan yang kita lewati bersama-sama. Banyak krisis yang kita lewati bersama-sama. Tetapi biarlah itu jangan melemahkan iman kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah membuat kita semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang sudah lama kita tidak melakukannya bersama-sama. Yang sudah lama kita tidak membahas, yaitu tentang worship, yaitu menyembah Tuhan. Ini adalah suatu topik yang saya suka sekali membahasnya saudara. Dan saya pagi hari ini ingin supaya kita semua diingatkan kembali bahwa mari kita kembali semakin mendekat kepada Tuhan melalui worship. Saudara, apa arti kata worship atau menyembah Tuhan? Di dalam perjanjian lama, worship itu adalah syakah, yang berarti ditekan, berlutut. Jadi ada satu sikap tubuh yang dimana orang menundukkan kepalanya, menjongkokkan kaki, berlutut dan kepalanya menyentuh tanah di antara kedua lutut. Di dalam perjanjian baru, worship itu berasal dari kata proskuneo, dari bahasa Yunani, yang berarti mencium atau tunduk. Yaitu sikap seseorang yang mencium tangan tuannya. Kemudian juga ada arti sikap seekor anjing yang mencium tangan tuannya, tangan orang yang dihormatinya. Jadi kesimpulannya worship adalah sikap hati. Worship itu sikap hati saudara. Bukan hanya sikap tubuh, tapi nomor 1 adalah sikap hati kita yang menganggap Tuhan yang patut disembah, yang patut dihormati, yang patut ditinggikan di atas segalanya. Dan kita juga memberikan rasa hormat kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi, dengan kerendahan hati dan pengabdian yang penuh kepada yang menciptakan kita. Jadi saudara, worship itu adalah mengenai sikap hati. Katakan bersama dengan saya, sikap hati. Jadi bukan hanya sikap tubuh tapi juga sikap hati itu sudah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Nah, pagi hari ini kita mau belajar sikap hati yang bagaimana dalam menyembah Tuhan. Saya ada beberapa poin saudara. Poin yang pertama di dalam Matius 26 ayat 12 sampai 13. Di mana Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal itu. Di dalam ayat 12 dan 13 dikatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah sesuatu perkara yang besar, yang harus diingat, yang harus dicatat, dan harus diingat oleh semua orang, saudara, yaitu bagaimana Maria worship God. Saudara, Maria tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang mencerca dia, saudara, yang mengatakan, mengapa kamu memboroskan harta yang begitu mahal? Kamu sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi itu diboroskan hanya untuk satu kali pakai, yaitu pengurapan Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena Maria mengasihi Tuhan Yesus. Seseorang kalau mengasihi, saudara, dia nggak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Yang penting aku bisa menyembah dia, saudara. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang patut disembah dan ditinggikan. Harta yang mahal itu tidak ada artinya, saudara. Kalau kita mengasihi seseorang, saudara, tidak ada artinya harta itu, saudara. Maria menyembah Tuhan dengan cara memberikan korban dengan sikap hati yang mengasihi dan penuh dengan hormat. Mengapa penuh dengan hormat? Memakai rambutnya untuk mengurapi Tuhan Yesus. Maria melakukan sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang di luar kebiasaan. Karena apa? Karena kasih, saudara. Kalau saudara mengasihi seseorang, pasti saudara akan melakukan sesuatu yang extraordinary. Saya punya satu kesaksian, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Daud Tony. Saya suka sekali mendengar khotbahnya. Dan dia mengatakan suatu hari dia diberi mandat untuk melakukan suatu tugas, di mana tugasnya ini membahayakan jiwanya. Tetapi karena ini yang dari Tuhan, jadi dia nggak takut mati. Kalau belum waktunya mati, dia pasti Tuhan akan melindungi, saudara. Dan akhirnya benar, saudara, dia mengatakan bahwa setiap tugas yang dilakukan tidak pernah gagal. Karena apa? Karena dia melakukannya dengan cara mengasihi Tuhan Yesus. Saya, saudara, waktu pulang ke Lombok barusan ini, saya mengucap syukur, saudara, karena saya bisa berdoa dengan adik saya, saudara. Saya disuruh Tuhan untuk mendoakan adik saya. Pada waktu saya 4 malam di Lombok, saudara. Malam yang terakhir Tuhan memberikan mimpi. Kalau Tuhan memberikan mimpi dan saya disuruh mendoakan adik saya secara pribadi. Saudara, adik saya ini biasanya dia jarang sekali minta didoakan, saudara. Dan pada waktu itu saya mimpi bahwa Tuhan suruh saya mendoakan dia. Dan saya melihat tangannya itu, saya menangis, saudara. Tuhan menyuruh saya untuk mendoakan dia. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu saya untuk mendoakan adik saya. Tolong Tuhan, supaya ada satu kesempatan di mana aku boleh mendoakan dia. Dan pas pada waktu itu saya di meja makan, saudara. Biasanya di meja makan tuh ada beberapa orang. Kok saya pas berdua bersama dengan adik saya. Dan adik saya mengatakan kesulitannya. Kemudian saya mengatakan, saya tadi malam kok diingatkan Tuhan untuk mendoakan kamu. Saya doakan ya. Langsung saya ambil tangannya, saudara, saya doakan, saya tumpang tangan dan saya berdoa dengan kasih, saudara. Kalau Tuhan yang menyuruh, saudara, saya tidak pernah berkata tidak, saudara. Apapun rintangannya. Demikian juga untuk mama saya yang sudah dipanggil Tuhan. Saya mengucap syukur, saudara. Karena puluhan tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan pesan kepada saya dengan saudara saya untuk mendoakan. Berjanjilah kamu untuk mendoakan keluargamu setiap hari. Dan saya ingat dengan janji saya itu, saudara, dan saya tiap hari mendoakan saudara saya, orang tua saya maupun saudara sekalian jemaat El Gibor, saudara. Dan doa
yang tekun itu tidak akan sia-sia, saudara. Dan pada waktu mama saya dipanggil Tuhan, saudara, saya begitu kaget, saudara, karena prosesnya begitu cepat sekali. Dari jam 11 lebih malam masuk rumah sakit, kemudian jam 2 sini sudah dipanggil Tuhan. Karena diabetesnya yang tinggi sekali. Dan saya menyesal sekali, saya nggak sempat bertemu dengan mama saya. Saya menyesal karena saya tidak bisa lebih banyak melayani mama saya. Tetapi saudara saya mendapatkan suara Tuhan, janganlah engkau bersedih karena mamahmu sudah bersama dengan aku. Dan dari kesaksian saudara saya, dia juga mengatakan bahwa tiap hari dia mendoakan mama. Tuhan Yesus, mama dulu sudah pernah terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah dia karena dia tidak mengerti. Kemudian saya juga pernah sampaikan pesan, saudara, karena saya merasa kok susah sekali bisa pulang ke Lombok, saudara. Jadi saya sampaikan pesan kepada ada ART yang sudah membantu di Lombok hampir 40 tahun, saudara. Dia bekerja di situ dan saya sampaikan pesan, tolong ya sampaikan kepada mama saya kalau keadaannya sudah nggak enak, tolong katakan 2 patah kata. Dan mama saya dengar waktu itu di handphone. 1 patah kata yaitu Tuhan Yesus ampuni saya. Yang kedua, Tuhan Yesus tolong saya. Dan saya bertanya kepada ART-nya, dia mengatakan, ya pada waktu mama dalam keadaan gak enak, itu yang dia lakukan. Saudara, dengan mulut mengaku maka diselamatkan, gak hati percaya maka dibenarkan. Saudara, saya masih bersedih, saudara. Dan akhirnya Tuhan memberikan saya satu mimpi. Saya melihat mama saya, tadinya dia tidak berpakaian, kemudian dia memakai baju pesta. Dan wajahnya cantik, masih muda. Di situ saya melihat, saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan dia pakaian pesta. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih kepada Tuhan, saudara, tidak pernah sia-sia. Yang penting kita lakukan persembahan dengan kasih dan kepada Tuhan dengan ketaatan. Itu sikap hati yang pertama, saudara, yaitu worship dengan mempersembahkan korban kasih kepada Tuhan Yesus. Yang poin yang kedua, sikap hati yang bagaimana menyembah Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Wahyu 4 ayat 9 sampai 11, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, sikap hati yang kedua adalah sikap hati yang mempersembahkan pujian dengan hormat dan kerendahan hati. Saudara, jadi kita worshipnya itu dengan hormat dan rendah hati. Janganlah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang tidak hormat, saudara. Karena Dia adalah Allah yang patut dihormati. Janganlah kita waktu kita menyembah Tuhan, pikiran kita ngacir, saudara, sampai besok kita makan apa ya? Nanti kita akan lakukan apa ya? Bagaimana dengan bisnisku ya? Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan masakanku? Bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan orang tuaku? Cucuku? Dan yang lain-lain, saudara. Jadi Tuhan mau kalau kita datang kepada Dia dengan sikap yang hormat dan kerendahan hati. Tua-tua itu membuang mahkotanya. Apa artinya, saudara? Mahkota itu adalah suatu atribut, suatu kehormatan. Di hadapan Tuhan, saudara, semua kehormatan manusia itu gak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya, semua gelar,
semua gelar doktor saudara, gelar profesor, gelar tokoh agama, gelar orang yang paling dermawan saudara. Itu tidak ada artinya saudara. Karena Tuhan mau kalau kita datang di hadapannya dengan cara menyalibkan daging ini. Kalau kita mau menyembah dia, jangan kita pongah dan jangan kita merasa bahwa seolah kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan saudara. Kita belum melakukan banyak hal saudara untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan satu kerendahan hati. Saudara, ada sebuah lagu yang tadi kita sudah bacakan di dalam Wahyu 4 saudara, dikatakan Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, semua yang diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sikap hati yang hormat dan kagum kepada Dia. Kita nggak ada apa-apanya saudara. Dan kita bukan siapa-siapa. Semua itu only Him. Only for Him. Only by His grace saudara. Kalau bukan karena anugerahnya, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita bukan karena anugerahnya, kita bukan apa-apa. Kita nggak punya apa-apa saudara. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, datang dengan sikap hormat dan rendah hati. Saudara, di Jakarta ada, saudara selama pandemi ini banyak sekali kesaksian yang saya dengar saudara. Salah satu di antaranya adalah di Jakarta ada seorang ibu-ibu yang sedang hamil saudara. Hamil besar dan mau melahirkan. Hari-hari di mana dia mau melahirkan, tetapi rumah sakitnya nggak bisa membantu dia melahirkan. Karena apa? Karena dia sedang menderita, setelah di PCR ternyata ada COVID saudara. Jadi dokternya tidak mau bisa membantu dia proses kelahiran ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang, dia menyembah kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, maka semua itu beres saudara. Biasanya beberapa hari baru keluar hasilnya. Ini hasilnya langsung keluar dan dinyatakan negatif saudara. Yang tadinya baru positif, 2 hari kemudian langsung negatif saudara. Itu kalau bukan only by His grace itu nggak mungkin saudara. Karena saya dengar saudara bahwa COVID yang di Indonesia ini adalah long term COVID. Jadi beda saudara dengan beberapa negara yang lain, kebanyakan negara yang lain. Yang prosesnya cepat, tapi Indonesia ini prosesnya lama. Jadi bisa berbulan-bulan. Banyak orang yang berbulan-bulan mereka masuk ke rumah sakit. Ada temannya Pak Ian saudara. Setelah berbulan-bulan masuk ke rumah sakit. Dan dia berusaha untuk mencari suntikan yang mahal saudara. Harganya. Tetapi nggak ketemu saudara. Dan akhirnya dipanggil Tuhan. Juga seorang pelayan Tuhan. Juga baru-baru ini ada seorang pelayan Tuhan saudara. Udah disuntik 3 kali suntikan, yang 1 kali suntikan ini gak salah 60 juta. Tetapi kalau Tuhan yang mengizinkan dia untuk dipanggil, maka tidak ada yang bisa menahannya saudara. Jadi
yang paling penting saudara saat ini adalah kita harus datang worship kepada Tuhan dengan kerendahan hati, hati yang hormat. Saudara, dengan kerendahan hati, puji-pujian kepada Tuhan. Jadi akhirnya wanita ini berhasil proses persalinannya. Karena apa? Karena anugerahnya. Itu poin yang kedua, saudara. Poin yang ketiga, saudara. Sikap hati yang bagaimana, saudara, dalam menyembah Tuhan. Di dalam Mazmur ayat 95 ayat 1 sampai 7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung pun kepunyaannya, saudara. Kepunyaannya laut dialah yang menjadikannya dan darat dan tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Poin yang ketiga adalah dalam ayat kedua dikatakan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur dan bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Saudara, sikap worship yang ketiga adalah sikap hati yang selalu bersyukur dan bersorak bagi Tuhan. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan muka muram, saudara, dengan muka yang ngedung, yang ngomel dan penuh dengan amarah. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, walaupun, saudara, situasi sulit, walaupun kantong kempes, walaupun fisik kita lemah, walaupun, saudara, kita begitu banyak kesulitan, saudara, di hadapan kita, walaupun kita sedang difitnah orang lain. Walaupun kita tidak dilayani dengan baik, tetapi datang kepada Tuhan dengan ucapan hati, dengan hati yang bersyukur, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi saudara, apapun masalahmu, saudara, jangan pernah berhenti untuk berkata, Tuhan Yesus selalu baik. Amin, saudara, karena Dia memang baik, saudara. Kalau saudara punya positive thinking, saudara punya pikiran yang selalu bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Dia, berpasrah kepada Dia, maka apa yang gak mungkin bagi saudara dan saya saudara sendiri, saya bersyukur saudara, saya diizinkan oleh Tuhan pada Januari ini, saudara, saya menjadi pengurus FKUB dengan periode 5 tahun. Dan untuk menjadi pengurus ini, saudara, tidak gampang, saudara. Karena melewati banyak orang yang gak senang, banyak hater, saudara. Kalau saudara menempati suatu posisi tertentu yang dimana banyak orang kepingin, saudara, pasti banyak orang hater. Mengapa dia? Mengapa dia? Dia kan punya banyak kekurangan ini, dia punya banyak kekurangan itu. Demikian juga posisi saya di PGPI, saudara. Demikian juga banyak yang gak suka, saudara. Itu kita gak bisa menyenangkan semua orang. Kalau Tuhan, saya mau menjadi pengurus FKUB bukan karena saya minta, saudara. Saya yang diminta, saya yang dipanggil oleh ketua FKUB beberapa bulan yang lalu pada akhir tahun kemarin, saudara. Saya dipanggil, kemudian saya diajak berdialog dan dia mengatakan, mau enggak, ayo saya minta kesediaan ibu untuk membantu menjadi pengurus. Dan karena memang Tuhan sudah memberikan tugas, saudara. Saya ingat beberapa waktu, puluhan tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan saya tugas. Ya, saya membantu Pak Ian di dalam penggembalaan di tempat ini. Tuhan juga memberikan saya tugas yang lain, saudara, yaitu untuk kota ini, saudara. Tuhan memberikan saya beban untuk kota, saudara. Dan saya mengatakan iya, bukan karena
nomor satu adalah karena saya mau taat kepada Tuhan yang memberikan tugas kepada saya. Saudara, ingat saudara, untuk menjadi pemimpin itu tidak gampang. Karena kita akan berhadapan dengan banyak orang yang gak suka dengan kita. Mencari kesalahan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan saudara, kalau memang itu yang dari Tuhan, santai wae. Katakan bersama dengan saya, santai wae. Karena apa? Karena kalau Tuhan yang buka jalan, maka gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang mengutus engkau saudara, maka tidak ada rintangan yang tidak bisa dilakukan saudara. Karena dia yang berjalan di depan kita, yang berkata jangan takut. Terima semua tugas itu dengan ucapan syukur. Lakukan worship dengan hati yang bersyukur. Walaupun titik-titik. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak hal saudara yang menghalangi saudara untuk datang, tetapi walaupun saudara mungkin seolah-olah banyak kegagalan, tetapi tetap ucap syukur karena dia baik. Saudara, saya juga bersyukur beberapa waktu yang lalu di akhir bulan Februari kemarin kita kedatangan tamu Direktur Agama Pak Janus, utusan dari Dirjen Agama. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama supaya SK Dirjen untuk Sinode Bethesda yang kebetulan sekretariatnya ada di tempat ini saudara, agar segera boleh terjadi saudara, SK-nya boleh segera keluar. Saudara, kalau kita banyak menyembah Tuhan saudara, maka banyak berkat. Saya rindu, sudah lama saya rindu saudara, supaya kita bisa berdoa bersama-sama kembali saudara. Menyembah Tuhan bersama-sama kembali. Saudara semua rindu? Amin. Dengan kita menyembah Tuhan, maka semua pintu yang tertutup, pintu berkat yang tertutup Tuhan buka. Pintu perselisihan itu, maka Tuhan akan membuat rekonsiliasi. Kemudian banyak pintu yang terbuka untuk iblis pencuri berkat, ditutup oleh Tuhan melalui worship. Jadi saudara, tidak ada yang bisa intervensi kehidupan kita. Kalau kita worship dengan benar, dengan sikap hati yang benar, ada berkat yang besar yang akan menyertai kita. Sebuah lagu saudara, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah. Jadi pagi hari ini saudara worship. Bersama saya katakan worship. Sikap hati worship dengan mempersembahkan korban kasih kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mempersembahkan pujian dengan worship dengan hormat dan kerendahan hati. Seperti itu tua-tua di Wahyu, dengan kerendahan hati, dengan hormat sikap membungkuk, berlutut, melemparkan mahkotanya. Kemudian sikap hati yang ketiga yaitu dengan jalan bersyukur. Bersyukur, selalu bersyukur dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Jangan dengan muka yang muram. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat dan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara semua. Ayo kita worship God. Worship Jesus. Maka semua akan menjadi lancar. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yes Lord. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi Tuhan. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Allah yang kami sembah, Bapa kami yang baik, dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji-Mu. Kami boleh meninggikan namamu. Kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu dan lawatan-Mu bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh dibentuk oleh firman-Mu, di mana Engkau sudah mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu dan urapan-Mu. Pagi hari ini biar hamba-Mu menyerahkan umat-Mu Tuhan. Umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Mari saya kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara ini percaya, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat pagi, shalom.